Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat selalu tentunya. Sudah siapkah untuk menerima materi pada hari ini? Oke, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, yuk kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, yuk kita berikan kalimat-kalimat, quote-quote, motivasi-motivasi pada pagi hari ini, biar kalian tetap bahagia, biar kalian tetap ceria tentunya. Oke, untuk melihat kehadiran kalian, Burus cek dulu kehadirannya ya. Abdul Muiz, Zahroni, oke, alhamdulillah pada hari ini berangkat semua. Selanjutnya, Burus ingin melihat ini kondisi keadaan kalian pada pagi hari ini. Apakah lagi bahagia, ataukah lagi bersedih, ataukah yang lainnya. Silahkan kalian memberikan emoticon seperti biasa di grup kelas kita. Yuk saya tunggu, nggak usah lama-lama ya, 3 menit saja. Oke, bagus sekali Bu. Kondisi hari ini luar biasa, bahagia semua. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai, silakan dicek dulu kebersihan kelasnya. Dicek dulu di bawah meja, di kolong meja, di samping kanan kiri. Apakah ada sampah yang berserakan? Silahkan, yuk diambil, dibuang keluar dulu. Sudahkah? Oke, luar biasa kalian. Oke, kita teruskan ya. Di rumah kalian tentunya pernah melihat ya alat-alat tangan. Coba di rumah yang punya alat tangan, angkat tangan. Oh, Mas Amir, oke, punyanya apa di rumah? Oh, gergaji ya, gergaji adalah alat tangan karena penggunaannya menggunakan tenaga manusia. Berarti di rumah mayoritas sudah pada punya semua ya alat tangan ya. Sudah pernah menggunakan belum? Oh sudah, luar biasa. Kemudian pada saat kalian kan punya sepeda motor kan? Pernah ke bengkel enggak? Oh pernah. Apa yang kalian lihat? Oh ada kompresor, oh bagus sekali. Ada apa lagi? Oh kunci T, oh luar biasa. Kalian memang hebat. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai alat bengkel, kemudian alat ukur. Kemudian kita membahas mengenai servisnya, kemudian diagnostisnya. Tetapi di sini yang akan kita bahas hanyalah alat tangan. Oke, yang tujuan pembelajarannya tentunya setelah mempelajari mengenai materi-materi alat tangan, siswa diharapkan dapat memahami, kemudian mengidentifikasi macam-macam alat tangan atau hand tool. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai peralatan umum atau common tools atau general tools. Yuk, sekarang siapa yang tahu apa definisinya? Oh ya, bagus, tapi kurang tepat. Jadi definisinya adalah peralatan umum atau common tools merupakan alat yang umum dipakai dalam proses pembongkaran, kemudian perbaikan dan pemasangan kembali komponen-komponen otomotif. Nah, itu yang termasuk dalam general tools. Termasuk di dalamnya adalah kunci pas, kunci ring, kunci T, kunci Inggris, dan masih banyak yang lainnya. Baiklah anak-anakku, untuk peralatan tangan ini kita akan membahasnya di materi ini. Sedangkan untuk peralatan itu dibedakan menjadi dua, yaitu peralatan dengan menggunakan tenaga manusia dan peralatan yang menggunakan peralatan tenaga tambahan. Sedangkan tenaga manusia sering dikatakan sebagai hand tool, kemudian untuk peralatan tenaga sering dikatakan sebagai power tool. Nah, apa itu peralatan tangan? Peralatan tangan adalah peralatan yang digunakan di bengkel otomotif dengan menggunakan tenaga manusia tanpa menggunakan tenaga mesin ataupun tenaga listrik. Kemudian macamnya ada ada kunci, ada obeng, ada tang, ada palu, ada sene, ada ragum, ada solder, dan yang lainnya. Kunci-kunci atau spanner.
jenis atau macamnya ada kunci soket, kemudian ada kunci pas, ada kunci ring, kunci nepel, kunci L, dan kunci pipa. Di sini pada gambar adalah contoh dari gambar kunci sok, di mana kunci sok ini terdiri dari beberapa komponen, di mana yang baut terkecil itu adalah dari ukuran 6 sampai ukuran 24, itu yang dihubungkan dengan baut kepala. Sedangkan penggunaannya itu semua kunci sama, yaitu untuk mengencangkan atau mengendorkan mur serta baut. Kemudian di sini ada beberapa macam kunci atau jenis-jenis kunci. Satu ada kunci pas, kemudian ada kunci ring, ada kunci kombinasi, kemudian ada namanya, ada 3 ya di sini ya. Kita lihat di sini, kunci tugasnya adalah sama atau fungsinya adalah sama, yaitu untuk mengencangkan, kemudian mengendorkan baut atau mur. Di sini ada 3 kunci, jenisnya kunci ring. Di ujung kanan dan kiri bentuknya lingkaran, yaitu tertutup penuh. Sedangkan yang kunci kombinasi di sebelah kanan adalah kunci ring, kemudian di sebelah kirinya adalah kunci pas, yaitu kunci yang lingkarannya tidak tertutup penuh. Sedangkan kunci pas ini adalah ujung di sebelah kanan dan kiri, itu lingkarannya tidak tertutup penuh atau seperti huruf C, itu namanya kunci. Selanjutnya adalah kunci nepel atau flare nut spanner, digunakan sama adalah untuk mengencangkan ataupun mengendorkan baut atau mur, tetapi di sini adalah berhubungan dengan sambungan pipa, sehingga bentuknya berbeda dengan kunci pas, kunci ring atau kunci kombinasi. Kunci nepel ini juga digunakan untuk sebagai sambungan pipa rem, yaitu rem pada sepeda motor ataupun rem pada mobil atau kendaraan. Nah, selanjutnya ini adalah kunci L atau Allen key. Sama, ini untuk mengencangkan atau mengendorkan baut atau mur yang kepalanya menjorok ke dalam dan mempunyai segi 4 atau bintang. Kalau kita lihat di sini, ini bentuknya, ini adalah seperti huruf L, tetapi ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tanggung. Tergantung seberapa besar kepala baut yang akan kita gunakan sesuai dengan ukuran atau spesifikasinya. Selanjutnya yaitu alat adjustable wrench atau sering kita sebut dengan kunci Inggris, di mana kunci Inggris ini multi talenta, di mana di sini ada yang bentuknya ulur, ini adalah bisa digunakan untuk mengecilkan atau mengendorkan ukuran dari mur atau baut yang akan kita pakai. Jadi satu fungsi ini bisa digunakan berbagai macam ukuran mur atau baut yang akan kita kendorkan atau kita kencangkan. Selanjutnya adalah kunci pipa. Kunci pipa ini juga multifungsi seperti kunci Inggris. Di sini bisa untuk yang ulir kecil ataupun ulir besar, sama digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan ulir pipa. Fungsinya betul sama dengan kunci Inggris multi talenta, bisa untuk mur pipa kecil ataupun yang besar ataupun yang tanggung. Obeng, pasti kalian semua sudah pernah melihat di rumah ya. Ada obeng plus, ada obeng minus, kemudian ada obeng bintang. Fungsinya sama, untuk mengencangkan dan mengendorkan skru atau mur kecil ya. Tugasnya sama. Obeng, pasti kalian semua sudah pernah melihat di rumah ya. Kemudian ada tang atau pliers, yaitu alat tangan yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan. Misalnya untuk memotong, menjepit, memegang benda kerja, dan membekukan benda kerja. Kalau biasanya di rumah pasti kalian pernah menggunakan ya untuk memotong kawat, betul tidak? Kemudian ada tang atau pliers, yaitu alat tangan yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan. Misalnya untuk memotong, menjepit, memegang benda. Nah, di sini ada berbagai macam identifikasi tang. Ada
tang potong, kemudian ada tang lancip, ada tang kombinasi, ada tang slip join, ada tang catok, ada tang sirklip. Nah, ini dibahas di bab 2 ini yaitu peralatan dan perlengkapan di tempat kerja. Tang sirklip, siapa yang tahu? Oh, luar biasa. Yaitu digunakan untuk melepas ataupun memasang klip atau sebagai pengunci. Tang kombinasi juga sama bisa digunakan untuk memotong atau meluruskan media. Nah, ini palu yang biasa kalian lihat di rumah. Bapak biasanya punya, tukang bangunan juga punya. Alat ini digunakan untuk mempermudah pekerjaan, khususnya untuk memukul. Sedangkan macamnya atau jenisnya berbeda-beda. Ada palu logam, ada palu tembaga, ada palu plastik, ada palu karet. Tergantung media apa, bahannya apa yang akan kita pukul. Nah, selain dari jenis-jenis palu tadi, di sini ada identifikasi mengenai palu kayu, palu plastik yang sudah saya sebutkan tadi, ada palu karet. Fungsinya juga berbeda-beda. Nah, selain dari jenis-jenis palu tadi, di sini ada identifikasi mengenai palu kayu, palu plastik yang sudah saya sebutkan tadi, ada palu karet. Fungsinya juga berbeda-beda. Gergaji logam. Nah, ini namanya gergaji pasti digunakan untuk memotong, khususnya memotong logam. Ini sangat membantu sekali pekerjaan manusia walaupun dengan menggunakan tenaga tangan. Gergaji logam. Nah, ini namanya gergaji pasti digunakan untuk memotong, khususnya memotong logam. Ini sangat membantu. Kemudian yang terakhir di sini ada pahat, yaitu berfungsi untuk memotong rivet, kepala baut, kemudian plat, yaitu dengan cara tenaga benturan. Dari ujung pahat ini kita pukul dengan palu logam atau palu besi. Kemudian ragum ini adalah sebagai penjepit media. Bisa digunakan untuk menjepit kawat atau menjepit besi dengan diameter 5 itu kita bengkokkan, kemudian digunakan untuk dikikis atau dibor. Ini berarti dipasang di ragum. Oke, materi hari ini sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita refleksi dulu ya. Kita merangkum materi pada pagi hari ini. Berarti hari ini kita mempelajari mengenai alat tangan, macam-macam jenisnya, identifikasi alat atau bentuknya, kemudian fungsi dari masing-masing alat tangan. Jangan lupa ya, nanti mengisi umpan balik nanti dari link yang sudah saya share. Oke, untuk hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap bahagia.